Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusni Herawati dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 857535372 Program Studi PGSD semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum IPA di SD pada modul 7 KP 1 sifat cahaya, percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuannya untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Cahaya merupakan energi yang dapat merambat lurus dan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah dipantulkan. Pemantulan cahaya terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda mengkilap, seperti cermin. Terdapat 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, celah cahaya, busur derajat, penggaris, lilin, kertas putih, layar, tabir, dan senter. Pada percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya. Kemudian kita nyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya. Dan kita lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pantulan cahaya. Langkah kedua kita akan melakukan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini senter dengan cahaya celah cahaya memiliki jarak 10 cm, sedangkan jarak celah cahaya ke cermin 15 cm. Di sini kita dapat lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Dari sini ke sini terus mantul lagi ke sini. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I besarnya 60 derajat, maka R sama 60 derajat. Pada percobaan ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung, di sini pemantulan cahaya sebelum Percobaan selanjutnya saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangan selama benda itu saya geserkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris antara cermin dan lilin, sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm.
Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya dan tegak, kemudian sama besar. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung di layar, tidak terlihat adanya tanda berkas cahaya. Lalu, saat kita gunakan cermin cembung, di sini juga tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Jadi, bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak lurus, lebih kecil dari benda aslinya. Bayangan tampak berada di belakang cermin. Semakin jauh benda dari cermin, bayangan akan tampak semakin kecil dan semakin dekat ke titik fokus cermin. Percobaan ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini, pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar, tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak lilin dengan cermin cekung 5 cm dan untuk jarak lilin dengan layar 30 cm. Jadi, bayangan pada cermin cekung adalah bersifat nyata. Bayangan terbalik dibandingkan benda aslinya. Jika benda terlalu dekat dengan cermin dalam jarak tertentu, bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangan menjadi maya. Kesimpulannya, pada percobaan ini terbukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Dari senter yang diarahkan ke cermin menghasilkan sinar pantul. Pada cermin datar, bayangan yang terbentuk sama besar dan tegak. Pada cermin cembung, cahaya menyebar sehingga bayangan terlihat kecil. Sedangkan pada cermin cekung, cahaya dipusatkan sehingga bayangan tampak lebih besar dan terang. Sekian pengamatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.